Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi ya bersama aku. Di sini aku akan melanjutkan materi yang OHLC sama OLHC ya. OHLC dan OLHC ini adalah sebenarnya coding ya, coding di market. Oke. Kenapa aku bilang dia coding? Karena setiap candle, setiap bulan dan setiap minggu itu pasti pembentukannya sama. Pasti ada open high, low, dan close ya. Ini adalah contoh sudah aku marking juga ya, udah aku buatkan contohnya. Oke. Jadi buat yang bingung bias ya, bias bulanan, bias yearly, bias monthly, weekly, daily, bahkan season ya, season kayak ICT Killzone itu, ini bisa digunakan, udah bisa banget ya. Tapi aku akan jelasin dasar-dasarnya dulu. Oke. Di sini kalian bisa lihat ketika harga bullish itu dia akan open di bawah ya, open di bawah. Lalu dia buat penurunan Judas swing ya. Ini udah mulai ngerangkep. Jadi kalau kalian memang belum belum paham tentang market yang aku ajarkan kemarin ya, kalian bisa belajar dulu, kalian pahami dulu, baru kalian terjun ke sini ya, karena ini udah mulai kompleks, ini udah mulai menggabungkan semuanya ya. Oke, di sini ada opennya kalau bullish pasti ada opennya di bawah ya. Ini open, oke. Open low, dia turun, Judas swing turun, lalu dia naik buat high ya, ini meninggalkan wick doang, terus dia turun ya, close nya di atas dia, atau dia buat wick lagi di atas lalu close. Nah, ini untuk candle bullish ya. Ini contohnya, dia open low, dia naik lagi meninggalkan wick, atau dia ini sudah swing ke bawah, high ya, buat high terus close. Nah, terus untuk bearish dia opennya di bawah, karena bullish kan di atas, di atas. Kalau untuk bullish kan di bawah. Nah, untuk bearish itu di atas. Dia open high ya, high, low, dia sudah swing ke atas lalu turun buat low baru, lalu dia menaikkan dan close. Nah, di sini juga sama, dia open, dia melakukan juga swing ke atas buat high, turun meninggalkan wick, low, dan close. Ini untuk contoh candle yang umum ya. Tapi untuk kayak hammer, terus kayak doji itu beda lagi ya. Tapi nggak tetap pakai ini. Kalau hammer kan nanti dia sama bullish hammer, contoh bullish hammer, dia open low ya, dia naik tapi dia turun deket ini juga, jadi dia hanya meninggalkan wick di atas gitu. Oke, ini untuk contohnya. Lalu aku akan berikan contoh di market secara langsung ya. Kalian bisa lihat di sini ya, yang aku tandain ini apa ya, ini coding awal kita ya, main open terus dia open. Ini penting, aku udah bilang ya, ini penting karena kalau kalian lihat di hari Senin dia melakukan Judas swing ke atas. Oke. Judas swing ke atas, profile Senin itu adalah Judas swing ya. Di hari Selasa kita lihat, oh dia di break di atas. Oke. Ini ada run ya, aku sudah bilang ya, aku langsung charting aja biar jelas. Ini adalah run ya, liquidity run, karena dia di break tapi dia nggak kembali ya. Dari tes di sini dia naik. Nah, ini liquidity run. Ini konsep liquidity juga udah aku jelasin, jadi kalian harus paham juga. Nah, ketika di hari Selasa ya, di hari Selasa ini dia ada penurunan nih. Nah, inilah akhir jadi Judas swing. Judas swing berakhir, ingat ada PD array, ada old high atau old low ya, atau tempat yang lain. Nah, gitu. Nah, di sini terus di hari Rabu kalian lihat manakah swing terakhir yang melakukan sweep liquidity di sini. Kalau kita lihat, nah swing terakhirnya di sini kan, ini di break dengan displacement candle. Ketika dia naik, dia menemukan
area PD array di sini ya. Lalu kita gabungkan dengan Fibo atau hubungan dengan PD array. Di sini ada inversion value gap, ada order block di sini. Dia minta order block, dia turun. Nah, buat market structure shift baru lagi dari tes lagi di sini. Nah, ini udah mulai kompleks ya. Oke, jadi kalian harus mulai terbiasa dengan chart. Di sini kalian lihat, oke. Yang aku jelasin tadi, ini ada order block di sini. Ya, order block. Terus di sini ada market structure shift, di break dengan displacement candle lagi, dia retest dia lagi di sini. Di hari Kamis kita lihat di hari Kamis dia turun. Nah, dia penutupan Jumat dia naik lagi di sini penutupan. Jadi memang seperti itu guys. Jadi untuk profil ini yang OHLC ya, dia turun, dia penutupan, tapi penutupannya nggak selalu ada di atas yang Kamis. Jadi tinggal kalian pintar-pintarnya, karena di sini juga ada break ya. Jadi kita gabungkan, ini ada liquidity run ya. Di sini ada liquidity run juga, bukan liquidity sweep. Kalau di sweep kan di sini di sweep ya, ini sweep. Kalian bisa lihat ini sweep penurunan. Nah, apakah ini selalu bekerja di market? Bekerja, tapi kalau kita mau lebih akurat lagi, kalian bisa analisa di time frame yang gede kayak daily atau weekly gitu. Karena kalau daily kan kita pakai time frame yang H1 ya. Sedangkan ini kan hitungannya cuman per sesi, buat per sesi aja. Dan buat contoh aja persepsi buat teman-teman biar jelas gitu. Nah, untuk yang nulis juga sama, ini kan ini penutupan Jumat nih. Di hari Senin, dia melakukan jeda swing cut bawah. Lalu di hari Selasa, nah buat liquidity di sini, ya di mana liquidity ini harus diambil. Nah, ketika di sini sudah ada market structure shift ya, di hari Senin kan sudah swing ke bawah, ada market structure shift di sini. Oke. Jadi udah mulai menggabungkan semua. Ada market structure shift di sini. Sorry, aku garis ya. Nah, market structure shift kita lihat di retest di area PD array sini, terus dia turun, dia membuat liquidity run di sini, di retest turun lagi. Nah, kapan liquidity run itu kembali ya? Ketika dia retest di sini, dia di break ya, di sini jadi market structure shift. Oke, jadi market structure shift. Nah, jadi break tapi penutupannya di bawah, di atas ini. Jadi ini jadi market structure shift. Nah, ketika dia retest di sini, dia menemukan apa di sini? Ya, ini adalah inversion value gap di time frame gede. Terus dia makanya naik sampai ke hari ini, di minggu ini ya, naik terus. Nah, inilah contoh untuk bullish. Jadi true day open, midnight open itu basic buat lihat harga, terus liquidity, terus ada midnight sound sub liquidity, ICT, kill zone itu udah kita pakai. Dan market structure shift itu juga penting, kalian harus pahami, bukan dihafal ya, tapi dipahami. Oke. Untuk minggu ini juga sama nih, di hari Senin. Oke, di hari Senin apakah ada candle yang mengabrik? Oke. Nah, di hari Senin dia juga swing ke bawah. Di hari Selasa dia melakukan sell side liquidity di sini. Tapi kemarin itu kan gak ada momen di kill zone ya, karena aku open sell di kill zone, ternyata dia sweep doang di sini. Nah, di sini kan di jam 9, jam 10 itu dia turun. Nah, karena di sini gak bisa nge-break swing valid yang melakukan sell side liquidity ini, ternyata dia melakukan sell side lagi. Tapi di sini penutupannya masih di bawah ya. Dia cuma sideways di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini apakah nanti akan ada break ya, kita tinggal lihat aja nanti. Untuk profil minggu ini yang penting OHLC itu atau OLHC itu penting. Kalau profil minggu ini adalah OLHC ya, yang dimana sudah swing ke bawah itu adalah pertanda. Oke. Apakah selalu begitu? Nggak selalu, tapi kebanyakan ya. Karena kalau kita bilang selalu ada hammer itu adalah contoh
OLHC, tapi Alzheimer itu contoh valid OLHC atau OHLC, tapi penutupannya mepet gitu loh, mepet banget atau presisi, karena dia kan cuman ninggalin wig yang panjang antara bawah dan atas gitu kan. Oke, kalau ini ya, ini bukan sinyal tapi aku mau jelasin kalau nanti penutupan ini itu di bawah sini ya, karena ini kan belum ada selesai liquidity, dia bakal lanjutkan penurunan. Tapi kalau dia penutupannya di atas ini akan ada penaikan, tapi di sini udah buat high baru, kemungkinan dia akan lanjut kenaikan di area sini ya. Oke, mungkin itu aja, semoga membantu buat teman-teman semua. Jangan lupa di share kalau memang berguna materi aku. Sorry ya guys kalau suaranya agak nggak jelas, soalnya belum bisa ngepasin ritme. Oke, ini kan bisa screenshot dulu kalau mau. Nah, ini OHLC, ini adalah contoh ya, contoh. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye bye.